Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, apa kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Oke, yuk. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa. Tuhan menurut rahmat, sebentar lagi aku akan memulai pelajaran hari ini. Bukalah hati dan pikiranku sehingga aku bisa mempelajari pelajaran hari ini dengan baik. Tuntunlah semua guruku agar bisa mengajarku dengan sabar dan mendengarkan aku dari segala hal yang buruk. Bantulah kami agar bisa memperhatikan penjelasan guru dan mendengarkan mereka. Tuhan jadikan kami yang baik serta kami pulang sampai ke berakhir. Amin. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap gerak. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegap gerak. Beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi semuanya. Ya. Siap semua ini? Masih tetap semangat? Masih? Oke, kita coba lagi yuk. Tepuk semangat. Oke, ya. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran apa? 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 Coding dan QA. Apa itu QA? Kecerdasan artifisial. Ya. Nah, di SD 19 itu coding dan kecerdasan artifisial ini akan digabung menjadi pelajaran informatika. Jadi kita nanti diselang-seling ya antara pelajaran informatika dan pelajaran coding. Oke? Nah, pelajaran coding ini sebenarnya sama seperti pelajaran informatika kita pada bab satu tentang apa? Berpikir komputasional. Oke. Nah,
Pertemuan pertama di coding ini yaitu pemecahan masalah sehari-hari atau dekomposisi. Oke, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa? Mendeteksi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menganalisis masalah dengan cara berpikir komputasional. Lalu menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Nah, kemarin berpikir komputasional ada berapa? Apa aja pertama? Algoritma. Kedua, dekomposisi. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, pengenalan pola. Oke, berarti sama ya. Lanjut. Nah, pernah nggak, ini pertanyaan pemantik ya, pernah nggak kalian membuat sarapan sendiri? Apa yang dibuat? Nasi goreng, mie ya. Terus apa lagi? Apa? Telur. Terus? Ayam goreng. Ayam goreng, oke. Nah, yang kedua, pernah nggak kalian buat roti bakar? Atau di rumah? Nah, berarti kalian pernah melakukan pembuatan roti bakar. Nah, apa aja yang kalian lakukan dalam membuat roti bakar? Menyiapkan rotinya. Terus, apa lagi? Mentega. Terus, apa lagi? Apa? Wajan atau teflon, oke, atau oven ya, punya oven, oke. Terus apa lagi? Mesesnya, oke. Nah, lalu yang ketiga, menurut kalian apakah membuat roti bakar itu adalah satu langkah atau banyak langkah? Satu langkah atau banyak langkah? Banyak langkah, oke, benar. Nah, lalu, ini adalah salah satu apa? Dekomposisi merupakan berpikir komputasional. Salah satunya ya, yang terbagi menjadi 4 itu salah satunya. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Oke, nah ini contohnya. Contoh membuat roti bakar yang seperti kalian sebutkan tadi apa ya? Cara-caranya menyiapkan bahan seperti roti, mentega, dan telur. Oke, lalu yang kedua apa? Menyiapkan alat seperti kompor, wajan, atau spatula ya. Lalu yang ketiga apa? Menyalakan kompor, lalu memanaskan wajan dan sebagainya. Lalu yang keempat apa? Oke, selanjutnya menyajikan roti dan siap dimakan. Oke ya. Nah, nanti ini kalian akan boleh berkelompok, boleh sendiri-sendiri ya. Kalau enggak sebelahan ya, 2 orang ya. Oke, satu kelompok 2 orang atau 3 orang boleh. Atau ini nanti satu kelompok dan satu kelompok ya. 3 orang, oke? Nah, nanti boleh kerjasama. Dan nanti kalian akan mengaktivitaskan bagaimana caranya membuat roti bakar. Lalu yang kedua, manfaat memecahkan masalah menjadi bagian-bagian itu apa aja. Lalu dekomposisi yang bisa digunakan dalam masalah lain, ya. Dan beri contohnya. Nah, ada nggak yang bisa memberikan contoh dekomposisi lain? Ayo. Ya, Neswa apa? Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur, oke. Apa itu dekomposisi dalam membereskan tempat tidur? Membereskan kamar. Membereskan kamar, oke. Masalah besarnya membereskan kamar. Bagian-bagian kecilnya membereskan tempat tidur, terus Membereskan mainan. membereskan mainan, terus Membereskan tempat belajar. tempat belajar. Oke, nah itu adalah contoh lain dari dekomposisi. Jadi dekomposisi apa? Memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil. Nah, nanti kalian akan berdiskusi dan nanti dan kesimpulannya itu dekomposisi membantu kita itu berpikir secara sistematis ya, secara sistematis. Lalu masalah besar lebih mudah dipecahkan jika diuraikan atau dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Oke, nah konsep ini juga penting dalam kehidupan sehari-hari.
Oke ya, nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Nah, nanti Pak tunjukin untuk materi lain ya. Oke, nah ini materi lain. Tadi materi awal ya, materi awal tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah ini untuk kelas kalian kelas 6 ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengenal dasar-dasar coding, lalu memahami pengertian kecerdasan artifisial atau AI. Nah, lalu yang ketiga melatih logika dan kreativitas. Dan terakhir mengisi LKPD sama seperti tadi ya. Nah, siapa di sini yang sering memakai AI? Siapa sih yang memakai AI? Untuk apa AI-nya? Main, terus belajar soal, terus ngobrol. Berarti yang lagi gabut ya ngobrol tuh ya. Oke, AI ini juga terbagi, ada juga terbagi menjadi mesin pintar dan tidak pintar. Nah, yang sering kalian gunakan yaitu mesin pintar. Mesin pintar. Oke, mesin pintar itu adalah sebuah mesin yang bisa merespon apa yang kita tanyakan atau yang kita minta ya. Oke, lanjut. Nah, coding adalah apa? Cara memberi instruksi kepada komputer, seperti memberi resep kepada koki. Contohnya robot, mainan, game, dan aplikasi belajar. Nah, kalian pernah nggak mendatangi sebuah restoran, ya, yang pelayannya menggunakan robot? Ada yang nggak pernah datangin? Ada? Jadi jangan kalian itu bukan metode lagi atau pelayan manusia lagi tanda kutip, melainkan robot. Ada? Di mana? Di mana? Di mall. Oke, nah di mall juga sudah menerapkan robot sebagai pengantar makanan. Apalagi kalau kalian mengunjungi salah satu tempat kedai kopi di daerah Kambang Iwa. Itu yang ngantar kalian kopinya itu bukan lagi pelayan waiters, melainkan robot yang mengantarkan makanan atau pesanan kalian. Nah, robot itu merupakan mesin pintar, di mana robot itu dibuat dengan cara memberikan instruksi kepada robot tersebut. Ya, itulah yang dinamakan coding. Oke. Nah, bahasa coding untuk anak-anak. Jadi untuk kalian semua itu ada stretch, ya. Oke ya. Nah, yang multimedia itu sudah mencoba Blockly. Sudah ya. Nah, Blockly itu game yang di dalamnya merupakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kalian yang ikut apa? Ekstrakurikuler multimedia itu sudah mencoba permainan Blockly. Nah, yang selanjutnya yaitu Python, ya. Lalu ada visual coding atau blok warna, lalu text coding yaitu menulis perintah, ya. Blockly pernah? Ada yang sudah pernah mencoba selain yang ikut multimedia? Yang ikut multimedia bisa tunjuk tangan. Sudah pernah? Nah, ikut ekskul multimedia pada saat permainan Blockly, apa aja perintahnya? Ya, selesaikan masalahnya gimana? Misalkan kayak Blockly menentukan jalan arah. Nah, itu apa aja perintahnya? Perintahnya apa aja? Maju, belok kanan, belok kiri, lalu jika, maka juga kan ada if dan else. If there, ya. Oke, nah itu merupakan salah satu coding. Nah, nanti kalian juga akan Pak ajari atau Pak ajari tentang coding ini ya, melalui permainan-permainan yang menggunakan bahasa coding. Oke. Nah, lanjut. Nah, coding sederhana seperti di Scratch ataupun di Blockly, ya. Itu ada move 10 step atau maju
10 langkah atau ucapkan hello. Nah, nanti kita juga akan coba ini, tapi berkaitan dengan pelajaran informatika ya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Apa ini? AI adalah komputer berpikir secara seperti manusia. Contohnya apa? Google Translate, Face Error, chatbot, mobil tanpa sopir. Pernah nggak lihat mobil tanpa sopir? Pernah nggak? Di mana? Ya, di Amerika ada emang. Di Indonesia sudah ada? Di Indonesia sudah ada? Yakin belum? Di Indonesia sudah ada? Ada di Indonesia. Mobil tanpa sopir. Kalau kalian pernah melihat, sebenarnya di Palembang pun ada ya, sudah diterapkan di sistematis atau sistematik mobil-mobil yang ada di Indonesia. Itu misalkan ada pengaturan kendali. Nah, itu mobil tanpa sopir juga bisa. Jadi istilah kata kalau kita ngantuk, jadi komputer lah yang mengendalikan perjalanan itu. Tapi ada kelemahannya, dia tidak bisa membaca suatu tanda kutip aturan-aturan atau perintah-perintah seperti ada kaleng, ada ban atau sebagainya, itu tidak bisa ya. Jadi masih ada kelebihan dan kekurangannya dalam mobil tanpa sopir ya. Nah, siapa yang sering menggunakan Google Translate? Kadang-kadang. Ada yang pernah menggunakan GPS? Google Maps? Google Maps? Jarang. Ada? Oke, banyak ya. Google Maps untuk apa? Menentukan arah perjalanan. Oke, nah selanjutnya. Nah, perbedaan coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Coding itu apa? Instruksi langsung. Kalau AI, komputer belajar dari data. Oke, contohnya misalkan robot maju 3 langkah, lalu di AI robot mencari jalan keluar dari labirin. Ya. Nah, untuk yang ikut multimedia dalam blok D itu termasuk apa? Coding atau AI? Coding. Coding atau AI? Coding. Nah, Coding. termasuk ya masih coding karena itu perintahnya kita langsung memberikan instruksi langsung kepada permainan tersebut. Oke ya. Nah, manfaat belajar coding dan AI melatih logika kalian. Yang pertama ya. Yang kedua apa? Meningkatkan kreativitas. Oke, lalu yang ketiga, membantu memecahkan masalah. Lalu yang keempat, mempersiapkan masa depan digital. Oke. Nah, nanti APBD-nya sama seperti itu. Oke. Nah, kesimpulannya itu adalah coding dan AI penting untuk masa depan. Ya. Lalu kita juga bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana sambil kita belajar berkreasi. Nah, kalau coding tadi apa? Memberikan instruksi secara langsung. Kalau AI, komputer belajar dari data. Nah, kalau AI itu seperti apa? ChatGPT, Gemini sama apa yang di WA? Meta. Siapa yang sering menggunakan Meta AI? Sering menggunakan untuk apa? Meta AI digunakan? Apa? Cetak. Berarti Joshua sering gabut ya cetak sama Meta AI. Halo Meta, apa kabar gitu ya? Saya lagi gabut nih, saya lagi putus sama cewek saya gitu ya. Oh ternyata. Ternyata Joshua sering menggunakannya. Ada yang lain? Ada yang menggunakan Meta AI? Untuk apa? Untuk belajar ya? Ada nggak yang menggunakan AI ini untuk ngepek saat ujian? Hah? Yakin? Gak pernah sekali. Ada yang udah menggunakan ChatGPT? GPT?
Ada? Untuk apa? Untuk tugas, oke. Yang lainnya untuk apa? Apa? Untuk belajar. Buat apa? Buat diskusi kelompok juga bisa, oke. Nah, Cari. ChatGPT, Meta AI, Gemini dan sebagainya, ya. Jika kalian menggunakannya secara baik, secara bijak, itu kalian akan bisa membuat hasil-hasil yang lebih menarik lagi. Misalkan kayak contohnya Joshua mau membuat animasi dirinya sendiri menggunakan animasi kartun, bisa nanti di dalam Meta AI. Nah, kalian mau membuat video kartun, ya kartun sesuai dengan perintah yang kalian inginkan, itu juga nanti bisa. Nanti Pak akan ajari itu, ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti ini juga bisa, ChatGPT juga bisa, dan aplikasi-aplikasi lainnya, ya. Nah, dalam pelajaran coding dan AI ini, kalian akan membuat kreativitas yang lebih menarik, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja kalian, ya. Nah, nanti Pak akan bagi menjadi kelompok tadi, satu kelompok 3 orang, ya. Satu kelompok 3 orang, boleh didempetin kursinya, boleh didempetin kursinya, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan, oke? Nah, kelompoknya Pak bagi saja ya nanti ya, 1, 2, 3, sini tengah-tengah, ya. Nanti kelompok sini sebelah sini, kelompok sini sebelah sini, oke? Paham? Oke, silakan dempetkan kursinya dulu, boleh? Oke ya, sudah ya. Jadi nanti ini satu kelompok ya. Oke. Oke, silakan kalian kerjakan. Tentang dekomposisi, ya. Kalian kerjakan LKPD tersebut. Yang pertama apa? Cara membuat langkah-langkah membuat bakar yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi Oke, ada tidak jelas? Kalau tidak jelas boleh tanyakan.
Sudah? Ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau tanyakan? Ada yang sudah? Sudah?
Oke, sudah selesai? Oke, nah nanti kelompoknya Evan ya maju ke depan untuk mempresentasikan hal-hal yang sudah kalian diskusikan. Oke, silakan Evan. Dari kelompok 8. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan membaca tentang cara membuat roti bakar sesuai yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eben. Saya Alex. Saya punya siapkan roti, wajan, mentega, spatula, dan telur. Ratakan mentega ke wajan dan roti. Masukkan roti ke dalam wajan. Pecahkan telur, goreng telur, dan taruh roti. Roti siap disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman-teman untuk nah, jelaskan bagaimana cara membuat roti bakar. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah ya, oke. Kalau sudah semua, silakan kalian mengumpulkan tempat kerja tersebut. Satu orang dari belakang boleh. Ayo, satu orang ambil teman-temannya. Ayo, satu orang aja. Ayo, yang paling belakang boleh. Ayo. Oke, sudah semua. Oke. Nah, sudah semua ya. Nah, sekarang kembalikan posisi meja seperti semula tanpa adanya suara. Oke. Nah, jadi apa kesimpulan kita pada hari ini? Apa? Gak apa? Ya, apa? Coding dan AI penting untuk masa depan. Ada lagi kesimpulan kita pembelajaran hari ini? Kita bisa memulai dengan hal yang sederhana dalam pembelajaran coding dan kecerdasan visual ya. Oke, ya benar semuanya. Jadi pembelajaran coding ini sangat berguna untuk kita semua. Oke. Nah, coding ini juga bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari, kalian sudah menggunakan hal tersebut. Seperti apa tadi? Google Translate. Lalu kedua apa?
Cardboard. Oke, yang ketiga Binti. GPT. Oke, ChatGPT. Lalu yang keempat Meta AI. Lalu yang kelima Gemini. Oke, yang keenam Google. Google Translate, Google Map. Oke, nah itu semua yang tanpa kita sadari kita sudah menggunakan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kedepannya nanti Pak akan ajak kalian untuk belajar coding-coding lain, ya, seperti robot tadi ya, atau instruksi langsung. Ya. Yang multimedia sudah mulai duluan dalam permainan Blockly. Ya, permainan Blockly. Dan yang kemarin permainan apa? Yang kemarin, yang multimedia, yang kemarin ikut apa? Space Wave. Ya. Sampai teman-teman kalian di multimedia pada gila semua ya. Gila kenapa? Karena tidak ada yang berhasil dalam mengakhiri sebuah level saja sudah memukul meja. Untung tidak memukul komputernya ya. Ya, beneran panggilan kemarin ada videonya Pak. Tapi ada yang garu-garu kepala, ada yang memukul meja gitu kan. Karena itu adalah sebuah permainan coding yang memberikan instruksi langsung. Oke. Nah, kedepannya nanti kita akan mempelajari coding-coding lain ya. Walaupun yang multimedia sudah start duluan, nggak apa-apa. Nanti yang lain, Pak ajak kalian untuk mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Kapan Pak? Ya kapan saja, berkaitan dengan informatika. Bisa saja 1 jam informatika, 1 jam coding, bisa. Tergantung kita lah ya. Oke? Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua dan anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nanti kedepannya kalian harus lebih kreatif dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Teman-teman dan Pak Guru, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, aku menyayangimu dengan penuh hatiku di atas segala sesuatu. Terima kasih Engkau sudah membimbing kami. Hari ini kami sangat menyenangkan di sekolah. Hari ini kami sudah belajar banyak dari guru-guru. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberiku teman-teman dan guru-guru yang baik. Sekarang tiba saatnya aku mau pulang sekolah. Lindungilah kami di dalam perjalanan pulang sehingga kami bisa sampai di rumah dengan selamat. Amin. Berdiri. Siap gerak. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Tegap gerak. Beri salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih dan selamat siang.